Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru ASN, seluruh ASN ya. Ada informasi menarik yang ingin saya sampaikan terkait dengan kebijakan baru BKN untuk penguatan ASN ya. Ya, meskipun secara resmi itu sudah diumumkan oleh Presiden dan juga Menteri Keuangan bahwasanya untuk di tahun 2025 ini itu tidak ada kenaikan gaji untuk ASN, tapi diharapkan di tahun 2026 itu per Januari mungkin ya, diharapkan ya, artinya kita harapkan ada kenaikan gaji untuk ASN gitu. Nah ini eh, mungkin dalam sebagian besar ASN itu akan kecewa terkait dengan informasi tersebut, tetapi ini perlu saya sampaikan berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Presiden maupun yang Menteri Keuangan. Ini berdasarkan dari BKN ya, informasi dari BKN. Nah, jadi Bapak Ibu, um, secara garis besar informasi ini itu BKN mengeluarkan 4 kebijakan baru dalam 4 bulan terakhir ini, yang itu bisa membuat Bapak Ibu itu memperhatikan terkait dengan kebijakan tersebut. Salah satunya adalah pengunduran masa pensiun ya, artinya kalau masa pensiun itu sekarang diperpanjang ya, seperti itu. Kemudian tujuan utamanya itu sebenarnya untuk memperkuat manajemen ASN melalui satu data ASN gitu. Jadi kalau mungkin selama ini data-data ASN itu banyak, nah ini akan dikumpulkan menjadi satu data. Nah, profil ASN itu harus lengkap mulai dari potensi, kemudian kompetensi, gelar profesi, dan rekam jejak. Nah, itu harus benar-benar ada di situ sehingga kalau misalnya nanti terjadi ke depannya terjadi mutasi itu tidak membingungkan ya. Dan juga prosesnya itu jauh lebih cepat. Nah, itu yang diharapkan di dalam kebijakan ASN yang baru dikeluarkan ini. Nah, kemudian kebijakan yang pertama itu yaitu kemudahan pencantuman gelar ya. Jadi dengan adanya kebijakan ini itu akan mempermudah penambahan gelar akademik baik dalam skala S1 ataupun sederajat hingga S3 gitu ya ke profil para ASN. Nah, syaratnya itu adalah ijazahnya itu harus sah ya. Jadi ya meskipun saat ini itu bukan saat ini, sejak sudah lama ya banyak kasus-kasus ijazah-ijazah yang dalam tanda kutip itu adalah ijazah-ijazah bodong ya, ijazah bukan pemilik aslinya gitu. Nah, kemudian yang tidak kalah penting juga kampusnya harus terakreditasi ya. Nah, sekarang itu akreditasi unggul ataupun tidak. Nah, semacam itu. Dan juga jurusannya juga harus terakreditasi. Kemudian kuliah harus terdaftar dan lulus gitu ya. Ya bukan yang seperti diperbincangkan belakangan terakhir ini. Nah, sebenarnya cara untuk mengeceknya yaitu di PDPT Dikti gitu. Nah, kemudian puluhan ribu gelar itu baru sudah dicantumkan dalam 2 bulan terakhir ini. Dan BKD itu diminta untuk mendukung proses ini. Jadi mungkin dalam pengurusan BKD itu ada syarat-syarat yang dibutuhkan di dalam untuk pengajuan BKD tersebut ya. Nah, kemudian untuk kebijakan yang kedua itu berkaitan dengan kemudahan uji kompetensi ya. Jadi kenapa ada uji kompetensi? Karena ini berkaitan dengan kenaikan pangkat, Bapak Ibu ya. Jadi kenaikan pangkat untuk ASN itu tolak ukurnya melalui portofolio yang diukur melalui uji kompetensi yang ditingkatkan dari 4 kali menjadi 12 kali per tahun. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Jadi ya cukup panjang juga ya. Bapak Ibu harus bisa lulus gitu di dalam uji kompetensi tersebut. Tapi Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena uji kompetensinya tidak seribet yang mungkin Bapak Ibu bayangkan. Nah, cuma karena memang kita ada di negara Indonesia, maka kita ya tidak lepas dari namanya sistem administrasi ya, semacam itu. Jadi itulah yang perlu harus yang harus kita ketahui gitu. Nah, kemudian ASN yang tidak lulus
itu hanya mengulang bagian yang tidak lulus saja. Jadi kalau Bapak Ibu katakanlah dalam uji kompetensi tersebut dari 12 yang lulus katakanlah hanya cuma 11 gitu. Berarti yang satunya untuk melengkapi yang 12, Bapak Ibu cukup hanya mengulang yang satu saja. Nah, cuman nanti di next videonya baru saya akan jelaskan secara lengkap kira-kira masanya itu antara yang tidak lulus sama kita mau uji kompetensi berikutnya itu berapa lama yang dibutuhkan, waktu yang dibutuhkan. Apakah ketika tidak lulus itu kita bisa langsung mengikuti uji kompetensi gitu ya. Kemudian khusus untuk jabatan fungsional, pembina ini dapat memberi peluang lebih sering gitu ya, karena memang ya bisa dikatakan dia mungkin butuh pengalaman atau memiliki pengalaman yang cukup banyak gitu. Nah, selanjutnya itu adalah kebijakan yang ketiga. Nah, kalau kebijakan yang ketiga ini berkaitan dengan pencantuman gelar dan sertifikasi profesi. Ini banyak kasus-kasus yang merasa bahwa sudah sekolah tinggi-tinggi tetapi gelarnya tidak dicantumkan gitu ya. Nah, itu stylenya sebenarnya stylenya orang Indonesia gitu ya. Tapi kalau di luar negeri itu ya mereka tidak selalu mencantumkan gelarnya gitu. Nah, jadi di dalam profil ASN itu wajib memuat gelar profesi dan sertifikasi yang dimiliki. Nah, contohnya notaris, kemudian advokat, insinyur, ataupun bidan maupun perawat dan dokter. Kemudian untuk sertifikasi, itu ada keuangan, kepamugrajan, kemudian Satpol PP, PPNS maupun pelatihan teknis. Itu yang sertifikat-sertifikat, contoh sertifikat-sertifikat yang mungkin diakui di dalam proses pengajuan jabatan fungsionalnya atau jabatan akademiknya. Nah, selanjutnya itu adalah mendukung talent spotting dan mobilitas talent nasional. Nah, ini karena mungkin akan dianggap bahwa ada bagian-bagian para ASN itu yang memiliki talent dan perlu untuk mendapatkan apresiasi dalam bentuk reward ya. Yang ini yang perlu harus kita apresiasi. Nah, selama ini kan banyak ASN itu yang memiliki talent ya, tetapi tidak mendapatkan reward. Nah, itu yang atau tidak mendapatkan apresiasi gitu ya dari pemerintah ataupun yang mana. Nah, ini adalah kesempatan bahwa bagi ASN yang punya talent ya, itu bisa unjuk gigi sehingga bisa mendapatkan apresiasi ke depannya seperti itu dari pemerintah. Nah, untuk kebijakan yang keempat itu relaksasi regulasi kenaikan pangkat. Nah, itu menghapus aturan lama yang melarang staf naik pangkat setara melebihi atasan gitu. Nah, kalau dulu itu kita misalnya staf, kemudian kita mau naik pangkat itu tidak boleh melebihi dari atasan. Nah, kalau sekarang tidak seperti itu konsepnya. Nah, contohnya misalnya kalau staf 3C, kini bisa naik ke 3D, walaupun atasannya itu hanya cuma 3C, seperti itu. Jadi tidak perlu pindah unit kerja. Nah, fokus pada perbaikan sistem, regulasi, dalam hal ini adalah bisa regulasi, aplikasi, dan budaya kerja. Nah, kesimpulannya itu adalah kebijakan baru BKN ini memperkuat data dan kompetensi ASN, serta mempermudah mencantumkan gelar dan profesi, meningkatkan kesempatan uji kompetensi, dan mempercepat pengembangan karir ASN berprestasi gitu. Oke, Bapak Ibu, cukup sekian. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya, update-update video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.